Selamat siang kepada para mahasiswa. Hari ini Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Kita telah membahas mengenai pengamatan lingkungan, ya, khususnya lingkungan internal dengan analisis fungsional. Analisis fungsional, ya, kemarin kita telah membahas mengenai masalah struktur dan budaya, ya. Pada sore hari ini kami ingin meneruskan khususnya untuk pemasaran dan selanjutnya sampai sistem informasi, ya. Kalau kita melihat tugas utama pemasar itu adalah mempengaruhi tingkat waktu karakteristik permintaan, ya. Jadi di situ, jadi waktu dan karakteristik permintaan, ya, dimana manajer itu adalah membantu perusahaan untuk mencapai tujuan, ya. Itu jadi manajer itu adalah penghubung, ya, penghubung utama antara perusahaan kepada konsumen dan kepada pesaing. Karena itu manajer pemasaran harus peduli terutamanya posisi pasar atau bauran pemasaran, ya. Kita bisa melihat, ya, bagaimana seorang manajer harus memastikan penggunaan segmen pasar untuk mengidentifikasi pelanggan-pelanggan potensial, ya, secara jelas, ya, karena itu akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, kinerja, ya, mungkin kinerja penjualan dan lain-lain, ya. Posisi dan segmen pasar itu yang bagaimana? Katakanlah saya ingin melihat posisi dan segmen pasar itu siapakah pelanggan kita, ya. Karena posisi pasar itu menunjukkan pilihan dan bidang khusus, ya, atau konsentrasi dari pemasaran yang diekspresikan dalam bentuk pasar, produk, dan lokasi, ya. Jadi di situ adalah posisi dan segmentasi pasar, ya. Namun ada beberapa peneliti lain yang menunjukkan, ya, bahwa pangsa pasar yang tinggi belum tentu menghasilkan laba yang tinggi, ya. Beberapa perusahaan menjual produk berkualitas, ya, mempunyai pangsa yang tinggi, dapat memiliki laba yang besar, ya. Namun pemimpin pasar cenderung menghasilkan produk berkualitas tinggi dari pesaing atau pengikutnya. Jadi lebih menitik beratkan kualitas, ya, cenderung menghasilkan produk yang berkualitas, ya, dari pesaing atau pengikut pasarnya, ya. Itu bagaimana bahwa suatu segmen, ya, itu harus betul-betul diketahui oleh seorang manajer. Tidak mungkin suatu perusahaan itu akan melayani seluruh konsumen, ya. Kalau itu perusahaan itu menjalankan perusahaan dengan memberi pelayanan kepada semua pelanggan, ya itu sih baik, tapi untuk itu perusahaan akan mengalami kesulitan sendiri, ya, akan bingung karena mana yang akan difokuskan, ya. Semua dilayani tidak mungkin, modal pun akan menjadi sangat besar. Jadi pasar perlu segmen pasar, ya, perlu mensegmentasi, ya, mana yang akan kita fokuskan, ya. Jadi situ. Jadi fokus dalam segmen pasar adalah pasar itu sendiri, produk dan lokasi, ya. Sekarang kita menuju ke arah bauran pemasaran.
kalau kita melihat ya, bauran pemasaran itu adalah tidak mungkin dalam suatu perusahaan tidak hanya satu ya, namun mungkin bisa saja dikombinasikan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain ya. Kalau kita melihat mungkin suatu perusahaan memproduksi produk, pasti akan ada harganya. Jadi ini kombinasi antara produk harga. Kalau produk tersebut dipromosikan, nah itu juga kombinasi. Jadi suatu bauran pemasaran itu kebanyakan mengalami atau berkombinasi dengan yang lainnya ya. Jadi suatu produk dibuat meskipun harganya mahal, tapi tidak pernah dipromosikan ya, atau didistribusikan, barang tersebut tidak akan sampai ke sasaran atau ke konsumen. Atau produknya harganya murah, dipromosikan, tetapi tidak ada yang mendistribusikan, itu juga tidak akan sampai produknya. Jadi dalam bauran produk itu selalu ada kombinasi ya, karena kombinasi itu akan memberikan tekanan ya di dalam suatu penjualan atau bisnis ya. Di dalam bauran pemasaran ya nanti akan terlihat jelas ya, karena kita tadi sudah membahas pemasaran, kita membahas bauran pemasaran, maka ini yang erat kaitannya dengan bauran pemasaran itu adalah daur hidup produk ya. Jadi kita menuju kepada daur hidup produk. Daur hidup produk itu berkaitan dengan manajemen strategik ya. Salah satu konsep paling berguna dalam pemasaran adalah daur hidup produk ya. Hampir semua perusahaan, hampir semua pabrik, daur hidup produk itu menjadi sangat penting. Daur hidup produk ya berupa grafik yang menunjukkan waktu digambarkan ya terhadap penjualan ya, sejak produk tersebut diperkenalkan, tumbuh, kedewasaan, dan akhirnya mencapai ke penurunan atau declining ya. Faktor-faktor mengenai daur hidup ya, khususnya produk, merupakan faktor yang penting ya bagi perusahaan. Konsep daur hidup produk memungkinkan manajer menguji bauran pemasaran. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa bauran pemasaran itu erat kaitannya dengan daur hidup produk. Ya. Produk yang berbeda ya, memiliki bentuk daur ulang yang berbeda ya. Suatu produk berbeda memiliki bentuk daur hidup yang berbeda juga, sehingga perlu dipertimbangkan. Kenapa? Ada suatu produk yang diperkenankan tumbuh ya, kedewasaan, decline ya. Tetapi ada juga suatu produk baru memperkenalkan langsung ya turun ya. Kenapa begitu? Ya karena dalam produk itu tidak memenuhi selera pasar ya. Katakanlah meskipun harga murah ya, tapi kalau selera pasar enggak menunjukkan ke arah situ, juga akan sama ya. Kita akan bisa melihat ya bagaimana suatu perusahaan akan memberikan perhatian yang sangat besar, karena di setiap pabrikan, di setiap produsen itu akan selalu ya, produk itu akan selalu tidak habis ya, ataupun habis berjalanan waktu
untuk mencetak lagi perlu harus berpikir seberapa besar kapasitas yang akan saya untuk memproduksi, ya, karena permintaan sudah mulai cenderung, ya, menurun. Apakah saya akan untung atau tidak? Nah, di situ, ya, jadi kita akan bisa melihat bahwa suatu produk itu sangat penting, ya, khususnya bagaimana perilaku produk itu akan membuat perusahaan, ya, berpikir ulang untuk memproduksi lagi, atau bagaimana membuat strategi sehingga umur daripada produk itu bisa bertambah, ya. Saya pikir itu dulu. Kita akan melihat, ya, gambar khususnya mengenai produk life cycle, ya, itu saya akan perlihatkan. Ya, itulah gambar grafik produk life cycle, ya, dimana kita bisa melihat bahwa pada saat pertama kali produk diproduksi, diperkenalkan, ya, itu akan muncul, ya. Tetapi begitu dikenalkan itu bisa ada beberapa pilihan, ya. Pertama, kalau yang gambar hitam, grafiknya menunjukkan pengenalan tinggi. Setelah pengenalan justru turun, ya, sampai ke kerugian. Untuk yang biru kita bisa melihat saat pengenalan, ya, sedikit mulai merambat naik. Pada saatnya akan muncul, ya, akan tumbuh masih juga pada saat maturity masih sedikit, ya, naik, baru sedikit turun. Nah, sedikitnya pada saat decline itu mulai menurun garisnya. Namun ada juga gambar yang abu-abu, itu menunjukkan, ya, pada saat pengenalan itu masih sedikit ada negatif cash flow-nya, ya, artinya bahwa pas saat mengenalkan produk itu tidak begitu direspon oleh konsumen, ya, jadi pertumbuhannya lambat, sehingga pada saat pertengahan, ya, ada pertumbuhan sedikit naik, ya, sedikit naik. Pada saat maturity itu justru bisa naik, ya, tapi pada suatu saat pasti akan turun. Jadi ada 3 macam, ya, jenis produk life cycle. Ada produk yang dikenalkan, ya, langsung down, atau ada produk yang baru dikenalkan bisa naik tumbuh, atau produk yang baru diperkenalkan merambat naik. Jadi itu adalah sifat atau ciri produk life cycle. Jadi tidak semua produk mengalami hal yang sama, ya, karena produk yang lain akan produk life cycle-nya juga berbentuk lain, ya. Jadi di situ, jadi gambar produk life cycle itu ada bermacam-macam, ya. Memang dari segi jenisnya, ya, mungkin ada pengenalan atau introduction, grow atau tumbuh, maturity atau kedewasaan, dan declining adalah penurunan, ya. Jadi di sini
saudara jangan hanya berpikir bahwa suatu produk dikenalkan yang merambat naik langsung tumbuh lagi ke majority dan decline. Tidak, kadang orang baru dikenalkan bisa langsung down ya. Kita bisa ngambil contoh mungkin mobil yang kemarin, mobil Cina ya, baru dikenalkan di Indonesia tapi umurnya nggak begitu ya. Bukan hanya Cina tapi mungkin ada mobil dari Korea ya yang baru dikenalkan sekarang sudah hilang di pasaran ya. Apapun strategi yang akan dibuat pada saat produk life cycle itu terjadi, di mana pada saat langkah tahap dalam daur ulang ini akan berproses ya. Tadi sudah dijelaskan, tahap pertama adalah perkenalan atau introduction ya. Bagaimana produk yang lahir dan belum ada target konsumen yang tahu ya, sehingga ini dibutuhkan pengenalan produk dengan berbagai cara ya, mungkin bisa dipromosikan dan lain-lain ya kepada target pasar ya. Strategi umum yang dipakai pada tahap ini adalah mengkombinasikan ya penetapan harga, kegiatan promosi dan lain-lain. Strategi ini kalau dilihat mungkin kita bisa melihat 4 bentuk ya. Pertama adalah rapid skimming strategi ya, rapid skimming strategy ya. Artinya apa? Strategi ini dilaksanakan ya dengan jalan menetapkan harga setinggi mungkin ya untuk memperoleh laba kotor ya per unit ya sebanyak mungkin ya, serta dengan melakukan promosi gencar untuk meyakini bahwa kualitas produk ya itu berkaitan dengan harga. Jadi di situ akan menjelaskan bahwa harga itu keterkaitannya dengan kualitas produk ya. Jadi rapid skimming strategi itu adalah menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor sebanyak mungkin ya. Hal ini dilakukan dengan promosi yang gencar, di mana harga yang terjadi adalah mahal tetapi dengan kualitas produk yang baik ya. Kalau tadi rapid, sekarang adalah slow skimming strategy. Strategi ini dijalankan ya, tetap ya masih mempertahankan harga yang tinggi, tetapi promosi yang rendah ya. Kalau tadi promosi juga gencar, sekarang promosinya rendah agar biaya pemasaran tidak terlalu tinggi ya. Ini yang membedakan hanya biaya promosi pemasaran. Strategi ini akan dipakai ya jika besarnya pasar terbatas. Jadi segmentasinya itu tidak meluas ya, hanya terbatas. Konsumen mengetahui ya keberadaan produk tersebut dan pesaing yang potensial belum muncul ya, karena ini produk baru dikenalkan ya. Tadi ada rapid ya, skimming strategi dengan harga mahal, promosi gencar. Sekarang adalah slow skimming strategi, itu harganya tetap tinggi tetapi biaya promosi ditekan ya, sehingga strategi ini mempunyai tujuan ya supaya produk-produk itu
mempunyai kualitas yang baik, ya, dan lain-lain, ya. Strategi kepakai itu tadi sudah dijelaskan, ya. Pangsa pasar atau besarnya pasar terbatas. Konsumen mengetahui produk tersebut, ya. Jadi keberadaan produk itu sudah diketahui oleh konsumen dan potensial atau pesaing potensial belum muncul, ya. Sekarang bagaimana rapid test penetration strategy? Strategi ini dilakukan dan menetapkan harga yang serendah mungkin. Jadi rapid penetration strategy itu berbalikan tadi, ya, dengan rapid, ya, rapid skimming strategy, ya. Rapid penetration strategy itu melakukan penetapan harga serendah mungkin, ya, tapi promosinya agresif. Ya, kalau tadi harga tinggi, promosinya agresif. Kalau sekarang harga rendah, promosinya agresif. Tujuan strategi ini adalah untuk memperoleh penerimaan pangsa pasar. Jadi untuk mencari pasar sebanyak-banyaknya. Jadi mencari pasar, pangsa pasar, dan lain-lainnya. Sehingga dia akan memperoleh hasil yang cukup bagus, ya. Slow penetration strategy. Kalau tadi adalah rapid penetration strategy, sekarang adalah slow penetration strategy. Strategik adalah menerapkan harga rendah, ya, memperoleh penerimaan yang besar, ya, tapi promosinya rendah, ya. Tadi kalau kita melihat promosinya gencar, ya, rapid penetration strategy. Kalau ini berbeda, promosinya adalah rendah agar biaya pemasaran tidak membengkak, ya. Itu. Jadi bagaimanapun, ya, ciri-cirinya dah didukung oleh pasar yang sangat luas, ya. Jadi diperoleh penerimaan yang besar, ya, dari konsumen, ya, promosinya yang rendah, artinya biaya promosinya rendah. Itu adalah didukung pasar yang sangat luas, ya. Kalau tadi adalah pasar terbatas, sekarang pasarnya luas, ya. Produk mengetahui, ya, konsumen mengetahui produk, ya, dan konsumen juga peka terhadap produk harga, ya. Persaingan potensial sangat rendah, ya. Jadi pesaing di dalam kelas yang sama hampir, ya, hampir tidak ada, ya, gitu. Sekarang tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan, ya, umumnya harga mulai stabil, ya. Kalau perkenalan tadi harganya bisa naik, ya. Tapi pada saat pertumbuhan harga mulai stabil, ya, karena pesaing telah memasuki pasar, ya. Jadi pesaing yang sudah jelas ketahuan itu akan memasuki pasar dan produk sudah mulai narik, ya, bagi suatu pasar yang lebih luas. Dan seringkali kelompok penghasilan yang lebih rendah itu bisa menurunkan harga, ya. Jadi lebih, sehingga bisa menurunkan harga. Jadi ini masih dikuasai dengan kelompok penghasilan yang lebih rendah. Jadi di situ, sehingga harganya bisa mulai turun, ya. Jumlah penjualan dan laba meningkat, ya, cukup pesat, ya, dibarengi dengan promosi yang kuat. Tahap ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalau rapid growth dan slow growth, ya. Jadi pertumbuhan yang cepat dan pertumbuhan yang lambat. Bagaimana pertumbuhan yang cepat?
Rapid growth itu ditandai ya penjualan meningkat ya dengan cepat ya. Tidak semua produk baru dapat mencapai tahap ini. Tadi di belakang sudah dijelaskan bahwa suatu produk mungkin tidak melalui fase-fase daur hidup produk ya, artinya tidak melalui pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan dan dekline ya, tidak. Kadang bisa saja tadi ada dijelaskan baru perkenalan langsung down ya. Jadi di sini tidak semua produk baru dapat mencapai tahap ini ya. Bahkan ada sedikit produk yang baru gagal dari tahap awal ya. Tadi sudah diberi contoh ya, Cina, motor Cina, motor Korea baru dikenalkan hilang dari pasaran ya. Strategi dalam tahap ini ditujukan untuk apa? Membangun pasar yang kuat ya. Rapid growth itu semua baru dicapai tahap ini ya, karena sudah mencapai tahap pertumbuhan dengan meningkatkan, dengan penjualan yang meningkat cepat-cepat ya, sehingga strategi ini tahap ini adalah bertujuan untuk membangun pasar ya, yang kuat. Mutu produk ditingkatkan ya, lini produk diperluas, sehingga untuk memperkuat produk utama ya, dan juga menarik segmen pasar baru ya. Kalau slow growth ya, tadi rapid growth adalah penjualan meningkat cepat ya, sedangkan untuk slow growth pada tahap ini ya penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun ya. Apa usahanya? Memodifikasi dengan menyempurnakan model guna memantapkan posisi produk di pasar ya. Slow growth itu labanya akan semakin sulit diperoleh ya, karena persaingan cenderung menyebabkan penurunan harga. Jadi jor-joran harga, perang harga, akibatnya akan merusak pasar itu sendiri. Apa dampaknya? Laba akan sulit atau mungkin laba akan menurun ya. Itu semakin banyak pesaing yang keluar ya, jadi banyak yang sudah tidak tahan karena merasa kondisi situasi yang lain sudah nggak menarik lagi. Itu disebabkannya kurangnya keuntungan dan daya tarik ya. Itu sekarang pada tahap kedewasaan. Tahap ini ditandai dengan pencapaian titik tertinggi dalam tahap penjualan perusahaan ya. Jadi titik yang tertinggi itu dicapai pada saat tahap kedewasaan atau maturity ya. Normalnya pada tahap ini merupakan tahap terlama dalam BLC, product life cycle. Jadi lama, jadi agak datar menurun, agak ini menurun, naik turun, naik terus turun, panjang sampai ke tahap nanti pada saat decline ya. Sebagian produk ya, ada yang saat ini berada dalam tahap ini karena sebagian besar strategi pemasaran ditunjukkan untuk produk-produk dalam tahap ini ya. Tadi sudah saya katakan bahwa semua yang berkaitan dengan pabrikan, semua yang berkaitan dengan produsen itu pasti mengalami hal seperti ini. Jadi tidak semua begitu sudah decline itu barangnya sudah habis, pasti masih ada ya. Jadi itu bagaimana strategi ya? Bagaimana strateginya dalam tahap kedewasaan? Ada dua.
Pertama diterapkan pada tahap ini, satu, defensive strategi, ya, mempertahankan pangsa pasar, ya, dari pesaing, ya. Caranya gimana? Memodifikasi bauran pemasaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa suatu produk itu tidak akan bisa meskipun dipromosikan, ya, atau juga berikan semacam harga dan lain-lain serendah mungkin, tapi tidak ada pendistribusian tetap, ya, produk tidak akan berjalan, ya. Jadi bauran pemasaran itu harus dimodifikasi, ya, sehingga penjualan akan meningkat. Strategi bertahan itu menitik beratkan pada penekanan pengurangan biaya produksi, ya. Jadi dengan mengurangi sedikit biaya promosi, tidak mungkin, ya, akan mengurangi biaya-biaya lain, akan menurunkan kualitas. Ya, dalam tahap kedewasaan itu ada dua strategi, yaitu strategi defensif strategi dan yang satu ofensif strategi. Ya, yang lebih menitik beratkan pada usaha perubahan bentuk. Ya, jadi perubahan bentuk strategi, katakanlah memodifikasi tadi, memodifikasi bauran pemasaran. Sekarang adalah memodifikasi pasar, ya, yaitu dengan mengaitkan kelompok bukan pemakai, ya. Jadi katakanlah produk sisir bisa dipakai untuk, atau mungkin khusus kacamata untuk laki, ya, buat anak muda juga bisa. Nah, itu yang bukan pemakai, ya. Pada tahap penurunan, ya, atau decline, ya, produk perusahaan sudah mulai ditinggalkan, ya. Konsumen akan beralih ke produk lain, ya. Jumlah dan keuntungan yang diperoleh oleh produsen maupun pabrikan atau pedagang itu sudah mulai menurun, ya, perlahan pasti. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor. Satu, perubahan selera pasar. Produk substitusi diterima konsumen. Nah, karena perubahan pasar, mungkin produk substitusi sebagai penggantinya diterima pasar. Perubahan teknologi. Sejumlah alternatif dapat dilakukan pada tahap akhir, ya, produk life cycle ini. Namun pilihan alternatif harus berdasarkan pada kekuatan dan kelemahan perusahaan, ya. Karena daya tarik industri, ya, di dalam daya tarik industri, jadi perubahan itu harus berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan, ya, serta daya tarik industri bagi perusahaan, ya. Itu jadi tahap penurunan itu adalah bagaimana menaikkan bagaimanapun umur produk akan dicari, ya. Mungkin bagaimana alternatifnya? Bisa saja menambah investasi, ya, agar dapat mendominasi atau menempati posisi, ya, pesaing yang baik. Mengubah produk atau mencari pengguna atau manfaat baru, mencari pasar baru, ya. Jadi alternatif, ya, dalam hal alternatif pada saat pasar decline itu, ya, memang banyak, tetapi membutuhkan investasi yang tidak sedikit, ya. Bagaimana mengubah produk, ya. Mencari pasar itu kan butuh biaya yang sangat tinggi,
ya. Mengurangi investasi perusahaan ya secara selektif, artinya tinggalkan pelanggan yang tidak menguntungkan atau pelanggan yang tidak potensial, atau meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. Artinya ya sudah dijual, ya. Itulah produk life cycle itu, dan strategi-strategi yang harus dimengerti. Jadi di dalam perusahaan yang paling banyak sering terjadi adalah produk life cycle. Apapun, ya, katakanlah Anda produsen mobil tidak selamanya menjalan dengan tren naik. Pada saat tren turun, bagaimana Anda menjalankan ya strategi ya. Jadi itulah bagaimana strategi yang harus ditempuh oleh perusahaan sehingga dapat memperpanjang umur produk tersebut. Ya. Untuk analisa fungsional kita akan lanjutkan khususnya mengenai sumber daya manusia. Ya. Tugas utama manajer SDM adalah meningkatkan ya kesesuaian antara individu dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Ya, itu menyesuaikan. Ya. Kesesuaian itu adanya kualitas, ini berpengaruh terhadap kinerja. Ya, karena kualitas kesesuaian itu berpengaruh terhadap kinerja, kepuasan karyawan, dan perputaran tenaga kerja. Sumber daya tidak cocok dengan pekerjaan-pekerjaan pasti akan cepat keluar atau resign. Atau mungkin juga karyawan tidak puas karena merasa gagal terus, ya. Dan yang ini pasti kinerjanya tidak akan sempurna, ya, karena merasa antara kesesuaian individu dengan pekerjaan tidak ada. Jadi kesesuaian ini akan memberikan ya atau berdampak terhadap kinerja, kepuasan, dan perputaran tenaga kerja. Makin tinggi perputaran tenaga kerja menunjukkan bahwa kepuasan karyawan ya, tidak ada. Ya. Di dalam sumber daya manusia ya, itu menunjukkan bahwa manajer SDM itu harus tanggap terhadap analisis jabatan. Apa hasilnya analisis jabatan? Kita melihat hasil daripada analisis jabatan adalah job description dan job spesifikasi. Job description-nya itu mendeskripsikan bagaimana pekerjaan itu akan dilaksanakan. Ya. Job spesifikasi itu apanya yang diciri-cirikan yang bagaimana. Jadi di sini menunjukkan bahwa deskripsi pekerjaan atau job deskripsi yang baru didasarkan pada analisis jabatan ya, untuk proses seleksi, penilaian, pelatihan, pengembangan karyawan, ya, atau memberikan gaji atau keterampilan, yaitu yang harus dipunyai oleh manajer, harus dipahami oleh manajer SDM. Ya, jadi dengan analisa jabatan, kesesuaian antara SDM dengan pekerjaan akan menunjukkan, akan
berdampak terhadap kinerja, akan berdampak terhadap kepuasan, akan berdampak terhadap perputaran karyawan. Ya, makin tinggi karyawan keluar, menunjukkan bahwa karyawan, rasa kepuasan karyawan tipis, ya. Terus untuk analisis internal tadi sudah dibahas, ya, mengenai SDM, pemasaran, ya, dan lain-lain. Sekarang kita mengacu pada kegunaan tim. Jadi internal perusahaan itu banyak sekali, ya, sampai mendetail, ya, apalagi sampai ke fungsional, ya. Kita akan lanjutkan dengan kegunaan tim. Kalau bekerja sendiri-sendiri mungkin menghasilkan 1 atau 2, tapi begitu bekerja dengan tim bisa menghasilkan lebih banyak. Itu yang menjadi kenyataan hampir banyak perusahaan. Pekerjaan tim menjadi lebih disukai oleh perusahaan-perusahaan. Manajer dalam strategi menyadari, ya, harus fleksibel dalam memanfaatkan karyawan. Perlu memahami pilihan-pilihan, ya, katakanlah bagaimana memilih karyawan paruh waktu, atau job sharing, atau waktu kerja yang fleksibel, atau kerja kontrak, dan lain-lain, ya. Itu harus bagaimana pintar memilih. Sebagai perusahaan berhasil menggunakan tim, ya, otonomi. Apa itu tim otonomi? Sebuah tim, ya, yang bekerja, ya, bersama-sama tanpa ada pengawasan, ya. Sebuah tim bekerja bersama-sama tanpa ada pengawasan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri. Jadi tim itulah yang akan nanti akan bekerja masing-masing, ya. Jadi kerja tim itu merupakan, ya, analisis internal. Hubungan pekerjaan atau hubungan serikat pekerja itu juga merupakan, ya, hubungan internal perusahaan. Apabila perusahaan memiliki serikat pekerja, maka manajemen SDM juga harus mampu bekerja sama, memiliki hubungan yang dekat, ya. Karena apa? Karena dengan hubungan yang dekat, maka program-program yang diciptakan oleh perusahaan, ya, dan melibatkan karyawan akan didukung, ya, oleh serikat pekerja, sehingga perusahaan dalam mengambil keputusan akan tepat, ya. Itu. Jadi hubungan kerja akan menjadi topik, ya, sebelum undang-undang ketenagakerjaan muncul, karena hubungan ketenagakerjaan, ya, itu nanti akan sedikit ada perubahan, khususnya yang serikat pekerja, ya. Serikat pekerja di dalam hubungan, ya, perselisihan atau konflik itu tidak diikutkan. Jadi yang diikutkan adalah hanya pegawai atau karyawan dengan pengusaha, ya, di situ. Sekarang kita menginjak, ya, kualitas kehidupan karyawan. Kualitas kehidupan karyawan itu berdampak sangat luas. Ini berkaitan juga dengan Departemen SDM. Bahwa mengurangi ketidakpuasan serta serikat pekerja akan menjadi, ya, momok bagi
perusahaan. Karena apa? Mengurangi kepuasan karyawan dan kepuasan serikat akan berdampak sangat luas. Terjadi banyak demo, terjadi banyak pemokokan atau sabotase dan lain-lain. Mereka juga harus mempertimbangkan ya, bagaimana perusahaan harus memperbaiki kualitas kehidupan atau quality of work life ya, sebagai reaksi cara tradisional. Cara tradisional itu biasanya gaji sedikit, perintahnya banyak sekali ya. Itu bagaimana mereka memperbaiki tingkat kehidupan. Pertama, memperkenalkan penyelesaian masalah secara partisipasif ya, jadi tidak sendiri-sendiri ya. Kedua, merestrukturisasi pekerjaan, jadi dibuat lebih simpel ya, struktur jangan terlalu rimbun. Nah, ketiga, bagaimana memperkenalkan sistem imbalan yang inovatif. Ya, ini yang kadang-kadang menjadi tuntutan daripada pekerja yang menuntut imbalan yang bagus. Jadi di sini bahwa imbalan itu berpengaruh terhadap hampir semua kegiatan perusahaan ya. Meningkatkan keadaan lingkungan kerja atau juga bisa memperbaiki ya lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu bisa lingkungan secara nyata dan tidak nyata. Artinya lingkungan nyata itu lingkungan pekerjaan, lingkungan karyawan ya, itu adalah pergaulan dan lain-lain ya. Jadi kualitas kehidupan itu berpengaruh terhadap kepuasan karyawan, kepuasan serikat pekerja, dan pada akhirnya akan berujung pada peningkatan produktivitas, peningkatan kinerja perusahaan ya. Peningkatan itu ya semacam akan mengarahkan ya sebagai budaya perusahaan yang kooperatif. Jadi kalau perusahaan sudah menjalankan itu, maka arah pada saat jangka panjang itu akan menjadi suatu budaya ya, budaya yang lebih kooperatif. Jadi budaya yang lebih kooperatif itu akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk ya. Jadi kita perlu ulang sekali lagi bahwa keunggulan sumber daya khusus untuk jangka panjang terletak pada sumber daya manusianya yang terampil ya. Jadi sumber daya banyak, tetapi untuk jangka panjang ya, yang menjadi faktor utama terletak pada sumber daya manusia ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana, apakah sumber daya yang lain itu tidak bisa mencapai keunggulan? Ya, bisa. Kita ambil contoh sumber daya teknologi itu akan mempercepat produktivitas, akan mempercepat kinerja, tetapi hanya untuk jangka pendek ya, bukan untuk jangka panjang.
Ya, jadi orang pun atau perusahaan lain pun ya mempunyai tenaga yang sama, mempunyai sumber daya teknologi yang sama, ya, dan namun dengan sumber daya manusia yang membedakan, karena seperti keterampilan, ya, kompetensi dan lain itu akan menjadi kompetensi inti, ya, terletak di dalam di sumber daya manusianya, ya. Sumber daya manusia nggak akan bisa ditiru. Ya kalau rajin, ya rajin, tapi bagaimana outcoming-nya itu kan berbeda. Ya. Sekarang kita mengarah pada sistem informasi. Ya. Bagaimana sistem informasi? Kita bisa melihat, ya, sistem informasi itu adalah merancang, mengelola aliran informasi di dalam organisasi, ya, secara teknologi, ya, dapat meningkatkan produktivitas dalam mengambil keputusan, ya, itu. Kita bisa melihat, ya, informasi itu harus dikumpulkan, disimpan, dan digabungkan dengan suatu metode tertentu, ya, sehingga nantinya bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan operasional dan strategik. Jadi informasi itu harus dikumpulkan, disimpan, dan digabungkan. Ya, digabungkan dengan apa? Mungkin sistem informasi pengadaan barang dengan sistem produktivitas, ya, itu akan bisa digabungkan, ya, itu. Sistem informasi dapat berupa kekuatan, tapi dapat juga berupa kelemahan, ya, ketika aspek manajemen strategi, ya. Kenapa? Karena sistem informasi itu membantu pengamatan lingkungan, ya. Jadi membantu pengamatan lingkungan. Kedua, pengendalian berbagai kegiatan. Ketiga, menjadi senjata strategi dalam mendapatkan keunggulan kompetitif. Ya, contoh, ya, adanya internet, intranet, bukan internet. Kalau internet, ya, untuk mempercepat, tetapi intranet, ya, adalah sistem distribusi pemesanan yang secara langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi antara bisnis dengan distributornya itu berhubungan langsung, ya, lewat komputer, jaringan intranet, ya. Jadi itu akan mempermudah pesanan, pembayaran, jatuh tempo, dan lain-lain, sehingga itu akan mengurangi biaya transportasi, biaya kertas, dan biaya-biaya lain yang keterkaitannya dengan penagihan, kaitannya dengan pengiriman dan lain-lain, ya. Jadi disitulah, ya, menjadi daya tarik bahwa intranet, ya, itu akan berpengaruh, ya, khususnya untuk sistem informasi akan menjadi lebih dekat kepada pelanggan sehingga memberikan pelayanan-pelayanan yang baik.
Ya. Apa tujuan sistem informasi? Kalau kita melihat dari informasinya, ya, kita akan memberi sinyal peringatan, khususnya mengenai masalah-masalah yang berasal dari luar maupun dari dalam. Ya, dari luar, dari dalam. Ya. Sistem informasi yang berdasarkan database, ya, tadi kita sudah menjelaskan, ya, mengumpulkan, mengelompokkan, mengarsip data, dan lain-lain. Ya. Sistem informasi dapat mengotomatisasi operasi-operasi. Jadi seperti clerical, penggajian, ya, itu sudah langsung otomatis. Jadi kalau suatu perusahaan atau yang ingin membayar gaji kepada karyawan, kalau dulu-dulu kan pakai dihitung dulu, sekarang sudah langsung berikan ke bank, ya, secara otomatis. Bank itu punya sistem informasi yang canggih, yaitu sudah bisa membagi ribuan dalam waktu hanya beberapa menit, sudah kelar semua. Berbeda dengan dulu, bagaimana orang menggaji itu sampai berhari-hari menghitungnya, ya. Terus selanjutnya adalah membantu manajer, ya, khususnya berbagai hierarki, ya. Hierarki itu adalah strategi perusahaan, ya, strategi bisnis, dan strategi fungsional, ya. Itu adalah untuk membuat keputusan dengan cepat, ya. Selanjutnya, sistem informasi itu menyediakan, ya, informasi yang perlu bagi manajemen untuk membuat keputusan, ya. Semua bagaimana membuat keputusan itu bisa lewat sistem informasi, karena lewat elektronik akan lebih cepat, ya. Sedangkan menurut Arthur, ya, jadi di sini akan dijelaskan atau bagaimana bahwa Arthur itu berpendapat bahwa 4 tahapan dalam pengembangan sistem informasi itu adalah penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi, ya. Jadi ada 4 tahapan bagaimana sistem informasi itu meningkatkan efisiensi, yaitu melalui tagihan pelanggan, mengenai pemasukan data, mengenai penulisan laporan, ya. Dan perusahaan akan mencoba membedakan diri, ya, dari pesaing, ya, dalam menggunakan sistem informasi, khususnya dalam memperkenalkan produk atau jasa sampai disampaikan secara elektronik, ya. Perusahaan juga menjual produk atau jasa yang berbasis informasi kepada pelanggan baru. Jadi lewat informasi produk-produk tersebut dipasarkan, ya, lewat sistem informasi. Ya, bisa lewat langsung door to door, tetapi membutuhkan biaya yang cukup besar. Perusahaan juga bisa mengembangkan produk dan jasa berbasis informasi secara inovatif, secara berkelanjutan, ya. Jadi itu tadi, ya, adalah sistem informasi
untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke research and development. Ya, saya pikir itu dulu. Kita akan lanjutkan lagi mengenai R&D atau research dan development atau penelitian dan pengembangan. Ya, penelitian dan pengembangan itu sangat membantu perusahaan dalam posisi di pasar, ya, dan jenis persaingan yang dihadapi. Jadi dalam hal ini manajer research and development itu bertanggung jawab, ya, terhadap siapa? Terhadap strategi teknologi perusahaan, ya, dalam hal mempertimbangkan tujuan dan kebijakan perusahaan. Jadi di sini manajer research and development itu bertanggung jawab mengusulkan, melaksanakan strategi teknologi, ya, dalam hal mempertimbangkan tujuan dan kebijakan perusahaan. Jadi dalam hal ini penelitian dan pengembangan, ya, R&D itu memilih, ya, teknologi yang akan digunakan. Teknologi yang akan digunakan itu yang mana adalah salah satu di antara, ya, teknologi, ya, baru yang akan dipakai. Kedua, dalam hal ini mengembangkan, ya, penetapan teknologi, ya, yang baru, ya, khususnya ke dalam produk dan proses produksi. Ya. Ketiga adalah menyebarkan sumber daya yang ada sehingga teknologi dapat dilaksanakan dengan sukses. Bauran R&D itu apa saja? Jadi di sini kita kenal istilahnya bauran pemasaran, bauran promosi, dan sekarang adalah bauran research and development. Hasil penelitian ini menunjukkan, ya, bahwa berbagai keragaman kegiatan di dalam perusahaan itu bisa dilihat dari bauran-bauran yang ada. Kita ambil contoh, ada beberapa perusahaan yang hanya mengembangkan atau berkonsentrasi pada bidang masalah teoritis, ya, atau kita kenal dengan istilahnya penelitian dan pengembangan dasar, ya. Ukuran kinerja yang baik yang bagaimana bahwa penelitian dan pengembangan dasar itu dinilai baik, dinilai berkinerja bagus. Ya, kita bisa melihat pengukurannya adalah hak paten atau publikasi ilmiah, ya. Ini biasanya ada di perguruan tinggi, ya, kebanyakan.
atau mungkin juga ya paten juga sekarang kan perguruan tinggi banyak yang diserahin untuk mengurusin hak paten ya. Di satu sisi perusahaan juga mempunyai ya khusus dalam hal masalah teoritis ya, dalam hal kinerja itu dihitung dari berapa hak paten dan publikasi yang telah diterbitkan ya. Satu. Bauran yang kedua adalah research and development product, khusus berkonsentrasi pada peningkatan produk dan kemasan produk. Jadi konsentrasinya peningkatan produk dan kemasan produk. Di sini pengukuran terbaik adalah jumlah produk baru yang dihasilkan. Kedua adalah prosentasi total penjualan dan laba yang dihasilkan dari produk-produk yang dikenakannya ya. Jadi pengukuran bahwa mempunyai kinerja yang bagus, RD produk itu dihitung dari jumlah penjualan atau jumlah produk baru ya, dan total penjualan ya, atau prosentasi total penjualan dan laba yang dihasilkan. Bauran produk research and development yang ketiga adalah rekayasa atau R&D proses ya. Dalam hal ini khususnya berkonsentrasi pada peningkatan pengawasan dan kualitas atau spesifikasi rancangan dan peralatan produksi ya. Pengukurannya bagaimana untuk mengukur kinerja yang baik? Adalah pengurangan yang konsisten pada biaya produk per unit ya, biaya produk per unit dan jumlah produk yang rusak ya. Jadi bauran produk research and development ada 3 ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama adalah penelitian dan pengembangan dasar, itu yang berkaitan dengan teoritis ya, masalah teoritis ya. Ukurannya adalah hak paten atau publikasi ilmiah. Bauran yang kedua adalah research and development product, berkonsentrasi ya, pada peningkatan produk atau kemasan produk. Pengukuran kinerja yang baik adalah jumlah produk baru ya, total penjualan laba yang dihasilkan dari produk yang dikenakan. Yang ketiga adalah rekayasa atau R&D proses, berkonsentrasi pada peningkatan pengawasan, kualitas, spesifikasi rancangan dan peralatan produksi ya. Jadi pengukurannya adalah pengurangan secara konsisten pada biaya produk per unit dan jumlah produk yang rusak ya. Itu tadi kita akhiri untuk manajemen strategik ya. Kita sudah 5 minggu yang lalu kita sudah mempelajari manajemen strategik dari awal
ya, sampai kita ke bauran produk research and development yang kita akan lanjutkan ke sebenarnya kita sudah melaksanakan ya, yang khususnya untuk EVAS, IVAS, dan ESPAS ya sudah kita jalankan, sehingga untuk manajemen strategik selanjutnya akan diberikan ke Prof. Sony ya, yang nanti akan mengajar Anda kelanjutan dari manajemen strategik. Jadi perlu diingat bahwa manajemen strategik itu sangat bermanfaat bagi perusahaan ya, khususnya bagaimana suatu strategi harus diterapkan sesuai dengan kekuatan dan kelemahan serta adanya ancaman dan kesempatan dari luar, sehingga dengan strategi-strategi yang sudah Anda ketahui, Anda bisa membuat strategi khususnya di perusahaan Anda atau di tempat Anda bekerja. Ya, semoga mata kuliah ini berguna bagi Anda sekalian sebagai bekal ya. Untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.